Sahabat Frit 2005, kita jumpa lagi dalam channel ini. Jangan lupa di subscribe untuk pengembangan channel ini dan berikan komentar di kolom komentar untuk menjadi masukan dan kesaksian kita bersama bagaimana kita menjalani setiap langkah kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama menjadi pedoman kehidupan kita dalam menapaki setiap jejak kehidupan kita, dipedomani dengan firman Tuhan. Hari ini kita belajar, kita merenungkan bersama cinta kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Saya membacakannya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun dengan kejahatan dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup mereka. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikarenakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagian dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai dengan tangan untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sahabat Frit 2005, renungan kita, pelajaran kita hari ini, saya ambil judul Perhatikanlah hidupmu lebih lagi. Pengkhotbah 9 ayat 1-12 tadi begitu jelas mengajarkan kepada kita, khususnya ayat yang ke-12.
karena manusia mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Hidup manusia ada batas waktunya. Alkitab mengatakan sampai 60 tahun. Bila seandainya sampai 70 tahun, itu adalah kasih karunia. 80 tahun, itu adalah berkat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tetapi pernahkah kita berpikir setelah umur tersebut, apakah memang kita semua diberkati kalau seandainya sampai umur tersebut? Tetapi secara realitanya kehidupan kita, apakah kita masih merasa senang? Oke, kalau jasmani kita masih dalam keadaan tegar, kuat, dan sehat. Tapi sebaliknya, kalau kita diperhadapkan dengan kondisi jasmani yang semakin parah, yang semakin usur, dan segala sesuatu dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita, maka umur tersebut adalah, boleh dikatakan dalam tanda kutip, penyiksaan jasmani kita. Hidup di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh tahap demi tahap, setapak demi setapak, langkah demi langkah, bagian demi bagian, detik demi detik, waktu yang terlewati hari demi hari. Seperti seorang pejuang musafir yang sedang menempuh perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Terkadang di satu perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, ia harus berhadapan dengan penyamun yang mencoba menghadang, bahkan mencobai. Ada ujian, tantangan, percobaan, godaan, apapun itu bentuknya. Oleh karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kata seksama artinya sangat berhati-hati, penuh ketelitian. Firman Tuhan sangat jelas menasihati kita agar kita berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Seperti lagu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi. Lagu ini mengingatkan kepada kita untuk kita jangan melupakan orang lain, tetapi kita berusaha untuk bersatu dengan orang lain. Jadikan kami satu, untuk kita sepikir, sependapat, seia, sekata, bukan berarti tanpa bentrokan, tanpa cobaan, tetapi kita jalani itu bersama-sama. Ada jalan keluar di dalam Kristus bila kita hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita saling menghargai, kita saling menghormati satu dengan yang lain. Orang yang berlaku bebal adalah orang yang tidak bijaksana, yang menjalani hidup dengan sembrono, yang hanya memusatkan perhatian kepada perkara-perkara duniawi saja, mengandalkan kekuatan diri sendiri, melupakan orang lain di dalam kehidupannya, dan hidup menyimpang dalam kehendak Tuhan. Tetapi orang yang berlaku arif adalah orang yang memperhatikan langkah demi langkah dengan penuh kehati-hatian, selaku kehidupan kita yang menapaki kehidupan kita. Kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, karena pandangan kita selalu terarah kepada perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara jasmani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kristus sendiri yang mengajarkan kepada kita, di mana Kristus
itu ada. Pikirkanlah perkara di atas, bukan perkara yang ada di bumi. Sehingga kita yang tidak berasal dari dunia, kita yang tidak berasal dari pencobaan itu, kita bisa keluar dari pencobaan itu. Tetapi bukan berarti kita tidak berasal dari pencobaan, kita tidak pernah mengalaminya. Kita selalu mengalami pencobaan. Oleh karena apa? Pencobaan tersebut adalah sesuatu yang berharga untuk mengajarkan kepada kita bagaimana iman kita itu berada. Dia mengikis sedikit demi sedikit bagaimana cara kita keluar dari pencobaan itu dan memproses, bermetamorfosis iman kita. Apakah benar-benar iman kita itu percaya kepada Allah, mengenal dan mengandalkan Dia saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sebaliknya, kita tinggal dan terjerumus dalam pencobaan kehidupan kita. Sehingga kita tidak asal menjalani setiap bagian kehidupan kita, tapi perhatikan dengan seksama agar tetap hidup di jalan-jalan Tuhan. Kita menghargai waktu sebagai berkat yang sangat berharga di dalam Tuhan, karena jam kehidupan hanya diputar satu kali untuk selamanya. Tidak ada kata berbalik lagi. Jam kehidupan selalu maju di dalam kehidupan kita. Menghargai waktu berarti menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Mengapa kita menggunakan waktu dengan sebaik mungkin? Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menatap hari esok, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlaku bijak. Perjalanan hidup setiap orang pasti penuh warna. Ada suka, ada duka. Ada manis, ada pahit. Ada kegagalan, ada keberhasilan. Ada kekalahan, ada kemenangan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, bahkan menyakitkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai dua jenis kehidupan yang tersimpan dalam pikiran mereka, baik itu kehidupan yang positif maupun negatif, itu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Kejadian demi kejadian, kenangan demi kenangan, peristiwa demi peristiwa, itu bisa menjadikan pengalaman di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa menimbulkan kekecewaan, duka cita maupun kesenangan di dalam kehidupan kita. Nah, prosesnya gimana supaya kita dapat memperhatikan hidup lagi, agar hidup yang berkenan kepada Tuhan? Kita gunakan senjata Allah. Bagaimana ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan, sebagai dasar kehidupan kita. Kita belajar hari ini menapaki kehidupan kita. Jangan kita melupakan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Doa sebagai nafas kehidupan kita. Kita membagi berkat kesaksian kita sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat orang-orang di sekeliling kita untuk kita bersekutu mereka dan melayani mereka. Bukan hanya dengan materi, tetapi dengan perhatian kita, dengan senyum kita. Itu sudah sangat membantu orang lain. Apalagi kalau kita memberikan mereka juga materi. Itu adalah hal yang sangat terbesar di dalam kehidupan kita. Membagikan Kristus di dalam kehidupan kita. Sukacita kita adalah sukacita milik orang lain, dan duka cita orang lain adalah duka cita kita. Mari kita perhatikan hidup kita lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada. Amin.